Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua. Namo Buddhaya. Perkenalkan, nama saya Luh Putu Yuli Pramita, mahasiswa PPG dalam jabatan Angkatan 4 tahun 2021. LPTK Universitas Negeri Surabaya dengan nomor UKG 2015 008 92420. Nomor induk mahasiswa PPG 2100 1039 2109 7121. Pada kesempatan ini, saya akan menampilkan video praktik pembelajaran modal luring untuk memenuhi uji kinerja PPG dalam jabatan Angkatan 4 tahun 2021 dengan mengambil submateri pesawat sederhana jenis bidang miring kelas 8 semester 1. Mohon saran dan masukannya. Atas perhatiannya saya ucapkan terima kasih. Om Santi 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 Om. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua. Namo Buddhaya. Berterang mencari umat. Om Swastiastu. Selamat pagi, Rana. Selamat pagi. Bagaimana kabar kalian hari ini? Baik. Semoga kita selalu sehat dan tetap ikuti protokol kesehatan 5M. Karena pada saat ini kita masih melaksanakan pembelajaran tatap muka terbatas. Baik anak-anak, sebelum kita memulai pembelajaran, mari kita berdoa menurut agama dan keyakinan kita masing-masing agar pembelajaran kita hari ini berjalan dengan lancar. Kepada Putri, persilakan untuk memimpin doa. Berdiri. Baik teman-teman, untuk mengawali pembelajaran hari ini, mari kita berdoa menurut agama dan kepercayaan masing-masing. Berdoa mulai. Berdoa selesai. Terima kasih Putri. Itu absen dulu ya. Ada yang tidak hadir? Ada. Dewa Ayu Kades Suryaningsih, Omang Tri Suryaningsih, Ada Ibu. Putu Gorsi Utama. Tidak hadir. Ada satu orang yang tidak hadir karena izin. Nah, untuk ruangan lab kita, kira-kira untuk pencahayaannya sudah bagus? Sudah. Modelnya bagaimana? Perlu ditutup lagi atau bagaimana? Tidak. Anak, sudah siap untuk belajar? Sudah. Sudah semangat? Sudah. Untuk lebih semangat lagi, mari kita melakukan tepuk PPK. Tepuk PPK. Religius, nasionalis, mandiri, gotong royong, integritas. Yes. Ya, semangat ya. Nah, anak, masih ingat tidak dengan materi kita yang minggu lalu? Masih. Apa? Ya, pesawat sederhana jenis tuas. Pesawat sederhana jenis tuas. Ada yang masih ingat apa itu tuas? Ya, Bang. Tuas adalah pesawat sederhana yang biasanya terbuat dari kayu dengan tumpu di salah satu titiknya dan digunakan untuk mengangkat sesuatu yang berat. Iya, bagus sekali. Nah, coba sekarang perhatikan gambar yang Ibu tayangkan. Gambar apa itu adalah? Tangga. Gambar A, tangga yang bagaimana? Curam. Tangga B, Berbelok. jika kalian diminta untuk melalui sebuah tangga, kira-kira kalian pilih tangga yang bagaimana? Tangga gambar A apa gambar B? Gambar B. Kenapa? Ya, ini Agar lebih mudah naik ke atas. agar lebih mudah naik ke atas. Ada lagi? Ya, Dewi? Agar tidak capek naik ke atas.
Bagus sekali anak-anak. Jika kita diminta untuk menaiki tangga, tentu kita akan memilih tangga yang gambar B atau tangga yang landai atau berkelok. Karena apa? Kita akan menjadi lebih mudah, kemudian apa lagi? Lebih aman dan tidak capek untuk naik ke atas. Karena apa? Gaya yang kita keluarkan kecil, ya. Nah, baik anak-anak, untuk hari ini kita akan mempelajari pesawat sederhana jenis bidang miring. Kompetensi dasar dari materi kita 3.3 menjelaskan konsep usaha pesawat sederhana dan penerapannya dalam kehidupan sehari-hari termasuk kerja otot pada struktur rangka manusia. Adapun tujuan pembelajarannya, yang pertama, melalui percobaan, peserta didik dapat menjelaskan pengaruh tinggi bidang miring terhadap keuntungan mekanis dengan benar. Yang kedua, melalui percobaan, peserta didik dapat memecahkan masalah terkait dengan keuntungan mekanis bidang miring dengan tepat. Yang ketiga, melalui studi literasi, peserta didik dapat menganalisis penerapan bidang miring dalam kehidupan sehari-hari dengan benar. Dan yang terakhir, melalui percobaan dan diskusi, peserta didik dapat menyusun laporan percobaan pengaruh tinggi bidang miring terhadap keuntungan mekanis dengan benar. Selanjutnya, kriteria penilaian. Kriteria penilaian yang akan Ibu laksanakan, yang pertama penilaian sikap, itu berupa lembar penilaian sikap. Kemudian yang ketiga, penilaian keterampilan, itu berupa lembar penilaian kinerja. Manfaat pembelajaran, dengan mengetahui pengaruh tinggi bidang miring terhadap keuntungan mekanis, maka anak-anak nanti akan dapat membuat sebuah ide atau gagasan sebagai solusi pemecahan masalah dalam kehidupan sehari-hari. Selanjutnya, garis besar kegiatan pembelajaran kita hari ini. Yang pertama adalah untuk mengetahui pengetahuan awal yang kalian miliki, Ibu akan memberikan sebuah pretest. Kemudian yang kedua, membuat rumusan masalah dan hipotesa dari video yang akan Ibu tayangkan. Yang ketiga, refleksi. Dan yang kedelapan, sebagai akhir pembelajaran, Ibu memberikan post-test untuk evaluasi pembelajaran kita hari ini. Nah, demikian anak-anak, bisa dipahami ya? Ya. Untuk mengetahui pengetahuan awal yang anak-anak miliki, Ibu akan memberikan sebuah pretest. Dan link pretest itu sudah Ibu kirimkan lewat WA group. Silahkan kalian kerjakan. Untuk bahan ajar tentang materi kita, itu pesawat sederhana jenis bidang miring sudah Ibu kirimkan lewat WA group. Silahkan kalian buka dan dibaca sebentar ya. Sudah anak? Sudah. Untuk mengawali pembelajaran, kita akan membuat sebuah rumusan masalah dan hipotesa dari video yang akan Ibu tayangkan. Sekarang perhatikan video berikut ya. Oke. Video kali ini akan mengajak sobat semua untuk melihat proses penurunan sepeda motor Honda dari mobil truk tanpa bantuan alat. Jadi proses penurunannya seperti ini sobat Honda semua ya. Kelihatannya seperti ganteng. Setelah kita menyimak video tadi, yaitu tentang menurunkan sepeda motor secara manual atau tanpa menggunakan lift, kira-kira rumusan masalah atau pertanyaan apa yang muncul dari video tersebut? Bagaimana cara agar bisa menurunkan motor tersebut dengan lebih gampang? Ada lagi yang lain? Apa yang perlu dilakukan pekerja mekanik tersebut agar bisa menurunkan sepeda motor dengan mudah dan aman? Ada lagi? Ya. Apa yang perlu dilakukan untuk menurunkan sepeda motor agar aman? Oke.
sekali rumusan masalah atau pertanyaan kalian. Nah, dari rumusan masalah atau hipotesa yang sudah kalian sampaikan tadi, kira-kira hipotesanya bagaimana? Ya, silakan. Menggunakan papan berupa bidang miring. Menggunakan papan berupa bidang miring. Anak-anak, untuk lebih jelasnya tentang jawaban dari rumusan masalah atau pertanyaan yang sudah kalian sampaikan tadi, hari ini kita akan melakukan percobaan tentang pengaruh tinggi bidang miring terhadap kehubungan mekanis. Ya, untuk itu silakan sekarang duduk berkelompok. Nah, untuk rumusan masalah dan hipotesa yang sudah kalian sampaikan tadi, silakan dikerjakan di LKPD. Nah, setelah itu Ibu minta perwakilan dari masing-masing kelompok untuk mengambil alat-alat percobaan yang sudah disediakan di depan. Silakan. Nah, sebelum kalian mulai bekerja, coba perhatikan dulu semuanya ke depan. Anak-anak yang masih menghadap ke belakang, semuanya menghadap ke depan dulu ya. Perhatikan demonstrasi yang akan Ibu laksanakan. Hari ini kita akan melaksanakan percobaan tentang pengaruh tinggi bidang miring terhadap keuntungan mekanis. Alat-alat yang diperlukan, yang pertama adalah dasar statik, kemudian yang kedua adalah dua kaki statik, kemudian yang ketiga adalah batang statik yang panjang dan yang pendek, kemudian dua buah balok pendukung atau penyangga, kemudian satu neraca pegas 1,5 Newton, kemudian dua buah benda 25 gram, kemudian katrol dengan diameter 50 mm, bidang miring, dan yang terakhir adalah penggaris logam. Nah, pada LKPD kalian diminta pada langkah kerja yang pertama kalian diminta untuk menyusun set percobaan seperti gambar. Ya, nah bagaimana caranya? Perhatikan semuanya ya. Nah, yang pertama kita lakukan, kita menyusun dasar statik seperti ini ya. Kita perkuat dengan memutar skrup yang sudah disediakan, kemudian pasang batang statik panjang, kemudian kita perkuat dengan memutar skrup yang sudah disediakan. Selanjutnya kita pasang balok pendukung ini. Kemudian kita pasang bidang miring pada penyangga yang sebelah bawah. Bidang miring. Selanjutnya kita akan mengukur gaya kuasa dari beban yang akan kita angkat dengan menggunakan bidang miring. Nah, beban yang akan kita gunakan ini adalah gabungan dari katrol dengan dua buah beban tadi, yaitu yang 25 gram. Tapi sebelum kalian mengukur gaya kuasa yang diperlukan untuk mengangkat beban ini, kita perlu mengetahui atau mengukur gaya berat dari beban ini dengan menggunakan neraca pegas. Caranya seperti ini. Kita kaitkan seperti ini. Kemudian kita baca skala pada neraca pegas. Kemudian kalian tulis di LKPD. Jelas anak-anak? Jelas. Setelah itu baru kita kaitkan dengan titik penahan seperti ini. Nah, setelah itu baru kalian silakan mengukur gaya kuasa yang diperlukan untuk mengukur beban ini dengan menggunakan bidang miring pada ketinggian yang berbeda, yaitu dari 40 cm sampai 10 cm dengan menggunakan penggaris logam. Bisa dipahami ya, anak? Bisa. Kalau sudah, silakan mulai bekerja.
Anak, kalau sudah selesai mengambil data percobaan, silakan kalian mulai kerjakan pertanyaan analisis dan diskusikan dengan kelompok. Kalian boleh menggunakan buku paket dan hajar yang sudah Ibu bagikan di rumah grup atau browsing di Google. Dan jika ada hal-hal yang kurang kalian pahami, silakan ditanyakan. Bu, ada yang tanyakan. Sudah selesai, anak? Sudah. Sekarang untuk dari kelompok 1, kelompok 2, kemudian kelompok 3, kelompok 4. Siapa yang mau presentasi? Ya, silakan kelompok 2. Untuk kelompok yang lain, silakan diperhatikan presentasi dari kelompok 2. Lalu nanti ada yang berbeda. Silakan kelompok 2. Om Swastiastu, terima kasih atas kesempatan yang diberikan kepada kami kelompok 2 untuk mempresentasikan hasil diskusi kami. Kenalkan, nama saya Aga Mustafa. Perkenalkan, nama saya Ida Ayu Kadedewi Wahyudi. Saya akan membacakan hasil diskusi kami yang pertama, tabel pengamatan nomor 1. Pada tinggi 40 cm dapat daya kuasa 0,85 Newton dan keuntungan mekanis kami menggunakan rumus KM sama dengan S per H sehingga didapat 1,29. Pada tinggi 10 cm dapat daya kuasa 0,65 Newton dan keuntungan mekanis kami mendapat 5. Pertanyaan analisis nomor 1. Berdasarkan langkah percobaan 4 sampai dengan 5, bagaimana besar daya kuasa yang diperoleh pada ketinggian 40 cm, 30 cm, 20 cm, dan 10 cm? Adakah perbedaan? Jelaskan alasanmu. Besar daya kuasa pada ketinggian 40 cm, 30 cm, 20 cm, dan 10 cm sangat berbeda, yaitu pada ketinggian 40 cm diperoleh F sama dengan 0,85 Newton. Pada ketinggian 10 cm diperoleh F sama dengan 0,22 Newton. Semakin rendah ketinggian, gaya kuasa semakin kecil. Nomor 2. Berdasarkan angka percobaan 4 sampai dengan 5, bagaimana besar keuntungan mekanis pada ketinggian 40 cm, 30 cm, 20 cm, dan 10 cm? Adakah perbedaan? Jelaskan alasanmu. Pada ketinggian 40 cm diperoleh Km sama dengan 1,29. Pada ketinggian 10 cm diperoleh F sama dengan 5. Semakin rendah ketinggian, keuntungan mekanis semakin
besar. Baik, dari pertanyaan analisis, teman-teman yang lain apakah ada yang berbeda? Silakan yang berbeda nomor 3. Saya buat pertanyaan analisis nomor 1. Ya, silakan. Besar gaya kuasa pada ketinggian 40 cm, 30 cm, 20 cm, dan 10 cm sangat berbeda, yaitu pada ketinggian 40 cm diperoleh F sama dengan 0,9 Newton. Pada ketinggian 10 cm diperoleh F sama dengan 0,2 Newton. Semakin rendah ketinggian, gaya kuasa semakin kecil. Silakan untuk kelompok 2 menanggapi perbedaan yang ada pada kelompok 3. Baik, saya akan menanggapi perbedaan dari kelompok 3. Menurut kami, yang menyebabkan hasil data gaya kuasa berbeda adalah penelitian dalam membaca neraca pegas. Seperti contoh, pada tinggi 40 cm, penunjukan skala neraca pegas berada di antara 0,8 dan 0,9, sehingga kami sepakat menulis 0,85 Newton. Dan demikian untuk kelompok 3. Berarti di sini mengenai ketelitian kalian dalam membaca neraca pegas. Ya, berarti kalau berada misalnya lebih dari 0,8 atau mau mendekati 0,9, jangan langsung dibulatkan. Ya, karena itu akan mempengaruhi keuntungan mekanisnya. Ya, walaupun kita menggunakan rumus S per H ataupun W per F, nanti pasti ada perbedaan sedikit. Ya, jelas anak-anak? Jelas. Silakan pertanyaan analisis yang ketiga. Pertanyaan analisis nomor 3. Berdasarkan data hasil percobaan, bagaimana pengaruh ketinggian terhadap gaya kuasa? Jelaskan pendapatmu. Semakin rendah ketinggian bidang miring, gaya kuasa semakin kecil, dan semakin tinggi bidang miring, gaya kuasa juga semakin besar. Nomor 4. Berdasarkan data hasil percobaan, apakah ketinggian pengaruh terhadap keuntungan mekanis sebuah bidang miring? Jelaskan pendapatmu. Semakin rendah bidang miring, keuntungan mekanisnya semakin besar, dan semakin tinggi bidang miring, keuntungan mekanisnya semakin kecil. Sekian presentasi dari kelompok kami tutup dengan kata Santi. Om Santi. Dari kelas untuk kelompok 2. Baiklah, dari kegiatan kita tadi, kira-kira apa yang bisa kalian simpulkan? Kelompok 1, apa kesimpulannya? Ketinggian sebuah bidang miring sangat berpengaruh pada gaya kuasa yang dilakukan dan keuntungan mekanis yang diperoleh. Kelompok 3 bagaimana kesimpulannya? Semakin rendah bidang miring, gaya kuasanya semakin kecil dan keuntungan mekanis semakin besar. Benar sekali anak, apa yang sudah kalian simpulkan tadi? Yang pertama yaitu tentang ketinggian sebuah bidang miring itu sangat berpengaruh pada gaya kuasa dan keuntungan mekanis yang diperoleh. Kemudian yang kedua, mengenai hasil percobaan yang sudah kalian laksanakan, bahwa semakin tinggi bidang miring, maka gaya kuasanya akan semakin besar dan keuntungan mekanisnya semakin kecil. Sebaliknya, semakin rendah bidang miring, gaya kuasanya semakin kecil dan keuntungan mekanisnya bagaimana? Semakin besar. Bisa dipahami anak? Bisa. Dan dari kesimpulan yang sudah kalian kemukakan tadi, kira-kira hal-hal positif apa yang sudah kalian dapatkan dari proses pembelajaran kita? Ya, silakan nomor 2. Bidang miring dapat memudahkan pekerjaan manusia. Bagus sekali Nana ya. Nah, dari kesimpulan, kemudian hal-hal positif yang sudah kalian dapatkan dari proses pembelajaran kita hari ini, kira-kira apa ide atau gagasan sebagai solusi pemecahan masalah dari rumusan masalah yang sudah kalian kemukakan tadi? Ya, silakan. Saya nih. Menggunakan papan bidang miring dengan memperhatikan ketinggian dan panjang lintasan dari bidang miring tersebut akan memperoleh gaya kuasa kecil dan keuntungan mekanis yang besar sehingga sepeda motor bisa diturunkan dengan mudah dan aman. Ada lagi yang lain? Ya, silakan. Nomor 2. Menggunakan papan bidang miring dengan memperhatikan ketinggian dan panjang lintasan dari bidang miring tersebut. Benar sekali anak-anak, apa yang sudah kalian sampaikan tadi bahwa untuk menurunkan sepeda motor dengan mudah, kemudian dengan aman, kita bisa menggunakan papan berupa bidang miring dengan menyesuaikan ketinggian dari bidang miring tersebut agar gaya yang kita lakukan itu kecil dan keuntungan mekanisnya besar. Bisa dipahami anak-anak? Bisa. Nah, anak-anak, dari kegiatan kita hari ini dari awal ya sampai akhir, sampai menemukan ide atau gagasan sebagai solusi pemecahan masalah,
Kira-kira apa yang sudah bisa kalian rampungkan? Kelompok 2. Semakin tinggi bidang miring, daya kuasanya semakin besar dan hubungan mekanis semakin kecil. Ya. Ada lagi? Silakan. Bidang miring merupakan pesawat sederhana yang berupa papan atau bidang yang dibuat miring untuk akan mudah kerja. Misalnya memudahkan menaikkan atau menurunkan benda yang berat. Iya. Nah, rangkuman kita hari ini sesuai yang sudah kalian sampaikan tadi. Yang pertama, pengertian bidang miring, yaitu pesawat sederhana yang berupa papan atau bidang yang dibuat miring untuk mempermudah kerja, misalnya memudahkan menaikkan atau menurunkan benda yang berat. Yang kedua, sesuai dengan hasil percobaan kalian tadi, yaitu semakin tinggi bidang miring, gaya kuasanya semakin besar, sehingga keuntungan mekanisnya semakin kecil. Sebaliknya, semakin rendah bidang miring, gaya kuasa yang diperlukan itu semakin kecil dan keuntungan mekanis yang kita peroleh semakin besar. Bisa dipahami, anak? Bisa. Sekarang kita lanjut ke refleksi. Nah, dari proses pembelajaran kita tadi, kira-kira apa yang belum kalian pahami? Tidak. Jelas semua? Jelas. Nah, yang terakhir, hal baru apa yang sudah kalian peroleh dalam proses pembelajaran kita hari ini? Ya, silakan. Saya bisa memahami bahwa menurunkan sepeda motor dari truk agar aman dan mudah, kita bisa menggunakan sebuah papan bidang miring dengan menyesuaikan ketinggian pada papan dari truk. Iya, benar sekali. Berarti hal baru yang sudah kita dapatkan hari ini dari video tadi ya, kita dapatkan bahwa menurunkan sepeda motor itu lebih aman kita menggunakan papan berupa bidang miring dengan menyesuaikan ketinggian dari bidang miring tersebut. Ya, bagus sekali anak. Dari aktivitas kalian dari pertama sampai akhir, ibu perhatikan rasa keingintahuan kalian, kemudian kerjasama dalam kelompok, kemudian cara merangkai set percobaan, membaca skala sudah luar biasa. Tapi dari kelompok 1, kelompok 2, kelompok 3, kelompok 4, menurut kalian kira-kira kelompok berapa yang paling aktif? Kelompok 2. Bagus sekali ya, kelompok 2. Beri aplaus untuk kelompok 2. Yang lain juga sudah aktif, terima kasih ya, dipertahankan dan kalau bisa ditingkatkan kembali. Nah, baik anak-anak, seperti yang sudah ibu sampaikan tadi, untuk di akhir pembelajaran, untuk mengetahui pemahaman kalian tentang materi yang sudah kita pelajari, ibu akan memberikan sebuah post test yang berupa link yang akan ibu kirimkan di WA group. Tetapi sebelum itu silakan dirapikan dulu alat-alat percobaannya dan LKPD yang sudah kalian kerjakan silakan dikumpulkan di depan. Nah, sekarang silakan kalian kerjakan post test yang sudah ibu kirimkan lewat WA group. Silakan. Sudah, Nana? Sudah. Nah, untuk sebagai tindak lanjut pembelajaran kita hari ini, ibu akan berikan sebuah tugas seperti yang sudah ibu tayangkan, dan tugas ini juga sudah ibu kirimkan lewat WA group. Silakan nanti kerjakan di rumah, kalian kumpulkan pada pertemuan kita selanjutnya. Ya. Kemudian sekedar informasi untuk pertemuan kita selanjutnya, materi yang akan kita pelajari yaitu tentang pesawat sederhana jenis katrol. Silakan nanti dibaca-baca buku paketnya. Ya. Ada yang ditanyakan anak-anak? Tidak. Kalau tidak ada, kita tutup pembelajaran kita dengan doa. Silakan untuk Putri untuk memimpin doa. Berdiri. Untuk mengakhiri pembelajaran hari ini, mari kita berdoa menurut agama dan kepercayaan masing-masing. Berdoa mulai. Berdoa selesai. Terima kasih Putri. Karena ibu ingatkan kembali, kalian tetap jaga kesehatan ya, tetap semangat dan tetap ikuti protokol kesehatan 5M dimanapun kalian berada. Akhir kata kita akhiri dengan Parama Santi. Aturan Parama Santi. Om Santi 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 Om. Selamat pagi anak-anak. Selamat